yang meninggalkan imam sholat tarawih ketika imam tersisa witir. Jadi ketika imam sudah sampai rokaat yang ke-8, Anda mundur pergi pulang. Anda mengatakan, saya mau witir nanti malam, saya witirnya di rumah saja supaya nanti bisa nambah rokaat. Atau ketika imam sampai 20 rokaat, Anda pulang, saya mau witirnya nanti malam. Itu bukanlah suatu kesalahan, tapi kerugian. Karena ada hadis dari An-Nabi SAW, man shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam ba'dal isya, tarawih 8 sampai selesai witir 11, atau 20 sampai selesai witir 23, maka apa yang dia dapatkan? Allah catatkan untuknya pahala sholat tarawih semalam suntuk. Maka jangan tinggalkan imam sampai imam selesai sholat witir. Pertanyaannya, Ustadz, kalau saya selesai witir, nanti malam mau sholat lagi boleh nggak? Katanya witir penutup sholat di malam hari. Boleh Anda tetap sholat. Jadi setelah Anda ikut witir bersama imam tadi setelah sholat isya, nanti malam mau sholat lagi silahkan. 2 rokaat sampai Anda capek. Syaratnya witirnya jangan diulang 2 kali. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, lazimi salawat. Lazimilah salawat. Karena Nabi kita menyebut dalam hadis, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi kita mengatakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Allah berselawat kepadanya 10 kali. Dan kata Nabi, man shalla alayya ashran, siapa yang berselawatku kepadaku 10 kali, sallallahu alaihi mi'ah, Allah Ta'ala akan berselawat kepadanya 10 kali, 100 kali. Dan kata Nabi lagi, man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi alfa, siapa yang berselawat kepadaku sehari 100 kali, Allah berselawat kepadanya 1000 kali. Dan kata Nabi SAW dalam hadis, man shalla alayya alfan fi kulli yawmin, fi kulli yawmin alfa marrah, siapa yang berselawat kepadaku 1000 kali sehari, zahamat katifuhu katifi ala babil jannah. Masya Allah, akan berlaga bahunya dengan bahuku di depan pintu surga Allah Ta'ala. Maknanya apa dia? Orang yang lazim selawat sehari 1000 kali, dia akan masuk surga dengan Nabi SAW. Belaga bahu dia dengan Nabi SAW. Dalam hadis Nabi kata, man shalla alayya alfan fi kulli yawmin alfa marrah, siapa yang berselawat kepadaku sehari 1000 kali, harramallahu jasadahu ala nar, Allah mengharamkan jasad dia daripada api neraka Allah Ta'ala. Maksudnya orang yang selawat 1000 kali sehari, dia ni bukan ahli neraka dah, tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman. Khitab ini, seruan ini kepada orang yang beriman. Maknanya yang berselawat ini confirm beriman kepada Allah. Takkan selawat seorang tadi kepada Nabi melainkan dia ni orang. Allah, jika Anda istiqomahkan doa ini, Mas Kubaku, hutang berapapun, meskipun 1 triliun, 5 triliun, meskipun 7.000 triliun, insya Allah Allah akan membantu kita dengan cara yang tidak disangka-sangka, Mas Kubaku. Hutang kita pasti dikasih jalan sama Allah. Kita akan diberi kemampuan untuk melunasinya. Ini setelah sholat isya Anda baca 1 kali doa ini ya. Mau lebih juga nggak apa-apa. Terus setelah sholat subuh baca 1 kali juga. Lebih juga nggak apa-apa. Setelah sholat duhur baca 1 kali. Setelah sholat asar baca 1 kali. Setelah sholat maghrib Anda baca 1 kali. Mau dilebihkan nggak apa-apa doa ini ya. Nah, kemudian sebelum tidur malam Anda baca 3 kali, Mas Kumbaku. Kemudian bangun tidur Anda baca 1 kali ya. Jadi harap diperhatikan, Mas Kumbaku ya. Dan adapun doanya adalah sebagai berikut ini, Mas Kumbaku. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika aman siwak. Jadi artinya adalah, ya Allah, cukupilah aku dengan rizkimu
yang halal sehingga aku terhindar dari rizki yang haram, dan perkayalah aku dengan karuniamu sehingga aku tidak meminta kepada selainmu. Ini Anda istiqomahkan ya, insya Allah dengan seizin Allah ya. Anda tidak akan menyangka jika nanti suatu saat hutang-hutang Anda akan lunas dengan seizin Allah, Mas Mbakku ya. Selain itu Mas Mbakku ya, ini bacaan ini jika Anda istiqomahkan terus, Anda akan diberikan kemuliaan oleh Allah, Mas Mbakku ya. Jadi kemuliaan, jika Anda tiba-tiba mendapat pekerjaan, maka akan dikasih kedudukan oleh Allah ya di tempat kerja Anda yang baru ya, dikasih kedudukan yang tinggi. Itu subhanallah. Dan jika Anda berkumpul pada orang-orang yang mungkin kelas atas ya, insya Allah Anda akan terlihat lebih tinggi dari orang yang kelas atas itu, Mas Mbakku. Jadi betul-betul dimuliakan oleh Allah, insya Allah, jika Anda istiqomah dalam mengamalkan doa ini, Mas Mbakku. Ada suatu faidah, mudahan bisa mengamalkan satu kali barang seumur hidup. Dengarkan. Siapa yang sholat sunat duha 2 rakaat, di rakaat pertama setelah membaca Fatihah, membaca ayatul kursi 10 kali. Ayatul kursi 10 kali. Ayatul kursi, 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 ayatul kursi. Subhanallah la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai habis 10 kali. Kemudian di rakaat kedua setelah membaca Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Ini hadis marfu' dari Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Siapa yang sholat sunat duha 2 rakaat, membaca setelah Fatihatul Kitab di rakaat pertama setelah suratul Fatihah membaca ayat kursi 10 kali. Di rakaat kedua setelah Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Apa pahalanya? Istaujaba ridwanallahil akbar. Dia berhak mendapatkan keridhaan Allah yang mulia dan yang luhur. Artinya dia mendapatkan keridhaan Allah. Satu kali barang seumur hidup kita amalkan. Kalau bisa tiap. ما أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة؟ أفضل الصيغة هي الواردة في قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أفضل الصيغة أن تقول اللهم صل وسلم على رسولك محمد وتكررها. هذه أفضل الصيغة. أما الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه إنما تقال في التشهد في الصلاة. خارج الصلاة يقول اللهم صل وسلم على رسولك محمد. Kalau video ini lewat di beranda kamu, tolong tahan sebentar video ini, karena saya akan berdoa yang baik untuk kamu. Kita mulai ya. Kamu aminkan doa ini dan tuliskan di kolom komentar. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah yang Maha memiliki segala sesuatu. Ya Allah yang memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang mulia. Hamba mohon ya Allah, siapapun yang sedang menyaksikan video ini, maka sehatkan badannya, luaskan rezekinya, mudahkan segala urusannya. Jika ia memiliki banyak tanggungan, maka bantulah untuk melunaskannya. Jika ia belum punya jodoh, maka datangkan jodoh kepadanya. Jika ia sangat rindu dengan rumahmu, dengan Baitullah, maka mudahkan baginya ya Allah
untuk bisa melangkahkan ke tanah suci. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Kekuatan zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalau kita pakai kalimat ini, maka insya Allah urusan kita apapun itu pasti beres. Jadi nggak usah nanya lagi. Kehebatan la ilaha illallah itu disebutuhkan, tidak akan dibuka pintu langit ke-1, ke-2 sampai ke-7 oleh Allah bagi orang yang berdoa jika tidak melalui kalimat la ilaha illallah. Kunci pintu surga adalah la ilaha illallah. Alhamdulillah kita sudah mendapatkannya dan mudah-mudahan bisa membukanya. Sebaliknya, kalimat la ilaha illallah bisa menutup pintu neraka. Barokah dari langit dan bumi akan datang kepada orang yang banyak mengucapkan la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah lebih berat dari langit dan petalah bumi. Siapa akhir sakaratul mautnya membaca kalimat la ilaha illallah dengan hati bermusahadah akan masuk surga. Puasa yang paling dahsyat, yang paling hebat nanti adalah puasa Arafah, hari yang ke-9. Hari yang ke-9 puasa Arafah, sampai disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffir sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu. Aku berharap kepada Allah dengan berpuasa Arafah itu Allah akan mengampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Ini adalah shaghairud dzunub, dosa-dosa kecil. Kalau dosa gede harus ada tobat khusus, misalnya perzinahan, meninggalkan sholat, ini harus ada tobat-tobat khusus. Akan tapi ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan berpuasa Arafah akan menjadi sebab diampuni dosa-dosa kecil kita. Sebagian ulama mengatakan dosa besar akan tapi tetap ada syaratnya, penyesalan. Menyesal kalau sudah pernah melakukan dosa gede sekalipun, hendaknya jangan lupa Arafah ini adalah pintu luar biasa untuk masuki pintu tobat. Puasa Arafah. Jadi yang paling utama adalah Arafah dari 9 ini. Jangan sampai tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi mengejar akhirat itu konsepnya bukan meninggalkan dunia, justru mengkreasikan dunia sehingga dia punya value akhirat. Kalau berniaga, silahkan sukses-suksesnya, sekaya-kayanya, dan konversikan kekayaan itu untuk mencari bekal yang Allah sukai. Wujudnya bisa macam-macam, dengan kedudukan setinggi-tingginya, sehingga bisa membuat kebijakan-kebijakan yang Allah senangi. Dengan ilmu seluas-luasnya, sehingga banyak manfaat yang kita niatkan sebagai ibadah karena Allah. Dengan tenaga sebaik-baiknya, mungkin ada yang di suara, mungkin ada yang di tangan, di kaki. Bilal kan cari surganya dengan suaranya, dengan adzan, bukan dengan harta. Bilal ditawari jadi hakim agung sepeninggal Nabi, setaraf ketua MA gitu ya. Itu ditolak oleh beliau dengan halus, karena beliau passionnya memang menggunakan suara, bukan menggunakan
السلام عليك السلام عليك يا رسول الله يا رسول الله السلام عليك السلام عليك يا خير خلق الله خلق الله السلام عليك السلام عليك يا نبي الله يا نبي الله السلام عليك السلام عليك يا إمام الرسل يا إمام الرسل السلام عليك السلام عليك أيها النبي أيها النبي ورحمة الله ورحمة الله وبركاته وبركاته ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما يا رسول الله kami datang dari bumi yang jauh membawa dosa yang banyak. Boleh tak tolong mohon pada Allah ampunkan dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa pasangan kami, dan dosa sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sayyidina Abu Bakar, assalamu alayka ya sayyidina Abu Bakar as-Siddiq wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayka ya sayyidina Abu Bakar khalifatur rasul wa rahmatullah wa barakatuh. Sayyidina Umar pula, assalamu alayka ya sayyidina Umar al-Khattab wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayka ya sayyidina Umar al-Faruq wa rahmatullah wa barakatuh. kali. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Jangan bagi lebih, jangan bagi kurang, bagi betul-betul. Ketika Anda sudah tidak menemukan pilihan lain selain daripada sabar, Anda harus bersyukur. Alhamdulillah, pertolongan Allah itu nyata. Dan ketika engkau sudah tidak berharap kepada manusia, engkau sudah tidak menemukan titik temu dalam setiap permasalahanmu, ingat, Allah bisa menyelesaikan masalahmu. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Ketika engkau sudah meminta kepada Allah bersungguh-sungguh, ingat, yang bisa merubah takdir daripada kehidupanmu adalah doamu serta usahamu. Berusahalah pasrah, penuh dengan keikhlasan, terima dengan ridho segala sesuatu yang Allah berikan, meskipun perih ataupun pahit, karena kadang Allah memberikan kesakitan untuk sebuah kebahagiaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baca ini khususnya di hari Jumat. Hari apa?
khususnya di hari Jumat. Anda boleh catat, atau Anda boleh rekam, atau Anda boleh lihat kembali rekamannya nanti setelah tuntas kajian. Allahumma kfina. Boleh diikuti. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Cukup pendek tapi padat. Dalam sekali itu usahakan dibaca tiap Jumat. Alfa salallah ala zainil wujud man sakan tayyiba wa khayam fi zarun. Alfa salallah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa yang membaca doa Nabi Yunus selama 40 malam, minimal 1 malam 100 kali, Allah akan tuntaskan hajatnya. Kalau dari segi penyimpangan ini udah sangat-sangat menyimpang. Dari ketika bicara rukun Islam, mereka rukun Islamnya dirubah. Apa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji memang secara ini masih sama, tapi tafsirnya berubah. Syahadat misalnya diartikan bahwa tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa bernegara selain negara Islam, dia kafir. Sholat di Al-Zaitun itu bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan. Karena mereka mengatakan negara ini masih kafir, jadi belum diwajibkan sholat. Jadi sholat ketika ada event-event tertentu saja. Untuk menguatkan alam bawah sadar bahwa mereka punya tujuan. Makanya ritual-ritual sholat yang di sana kan aneh karena mereka bukan agamawan, mereka tuh negarawan. Sholatnya pakai jas, pakai dasi, seperti yang kemarin kita lihat bersama. Zakat juga mereka dianggap sebuah kewajiban seorang pemimpin wajib mengambil dari jamaahnya. Karena ayatnya ambillah sedekah untuk membersihkan diri. Jadi kalau mau bersih harus memberikan zakat. Kalau enggak ditakut. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana, ya sir lana
Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin. Berikut adalah ayat yang membuat santet atau sihir balik katuannya dengan izin Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapapun yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu. Makanya kalau kita sampai meninggalkan sholat asar itu tidak bisa disamakan dengan kita meninggalkan sholat duhur. Kenapa? Waktu asar itu Allah muliakan sampai Allah bersumpah dengan waktu asar. Tapi bukan berarti kalau ibu nanti meninggalkan sholat asar terus tidak beramal. Nggak sholat maghrib, enggak. Kenapa? Tadi nggak sholat asar, sekalian aja. Enggak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana من يومنا هذا إلى
Lihat, sholawat itu di Al-Quran, itu bentuknya ada 3 nanti. Ya, sholawat kita kepada Allah, sifatnya ibadah. Ya, sholawat malaikat nanti, ya, kepada kita. Kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Kemudian malaikat juga bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat juga bersolawat kepada kita. Ketika kita solawat kepada Nabi, maka dibalikan kepada kita. Solawat malaikat bisa berarti permohonan doa kepada Allah, istighfar maksudnya, ampunan untuk kita, atau mengaminkan doa kita. Ada yang paling indah, solawat Allah kepada kita. Nah, solawat kita kepada Allah berupa ibadah, solawat Allah kepada kita bentuknya bukan ibadah, tapi bentuknya berupa pujian. Kalau sudah Allah bersolawat, artinya memuji kita, maka akan disertakan rahmat di dalamnya. Contoh, Quran surah kedua ayat 157. Paling kiri, agak ke atas sedikit. Quran surah 2 ayat 157. Ya, ada orang yang sabar ketika ditimpa musibah, dia sabar dan dia bermuhasabah meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Kata Allah, ulaika alaihim salawatun. Ya, salawatun. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Rahmat datang, please. Ya, wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang diberi sholawat oleh Allah. Ingat, mesti belajar, awas. Kalau nggak paham tentang bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Quran, jangan komentar. Jangan Anda katakan, oh ini orang Islam masih butuh sholawat dari Allah. Bukan butuh sholawat. Anda yang tidak mengerti. Jadi jangan sampai ketidakmengertian kita harus menuduh orang lain, apalagi merendahkan Sang Pencipta. Ya, kalau nggak paham belajar. Baik, kembalikan. Ya, mohon maaf, kita kembalikan. Baik, jadi kalau salawat kita kepada Allah sifatnya ibadah, salawat Allah kepada kita sifatnya pujian. Ada orang-orang yang dipuji oleh Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Ketika Allah memuji, wa rahmah, rahmat turun. Wah, kalau sudah rahmat, luas maknanya. Bisa ampunan dari semua dosa. Jadi kalau orang sudah dosanya sudah israf, sudah berlebihan. Wah, kalau israf itu begini. Kalau Anda kondangan, ada prasmanan, makan sekali. Nah, kalau yang israf itu ngantri lagi, 10 kali ngantri lagi. Ah, itu israf. Ada orang berbuat dosa israf. Jadi kalau belum ngerjain dosa, kayaknya belum lengkap. Oh, si fulan udah maling tuh. Wah, saya juga bisa. Langsung maling. Di apa yang orang kerjakan dia belum, akan selalu dia kerjakan israf lebih. Bahkan pada orang seperti itu pun, kalau sudah mendapatkan rahmat Allah, maka menghunjam hidayah dalam dirinya, terampuni dosa-dosanya, dan berpeluang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah ketika Allah ingin mengampuni dosa orang israf, yang disampaikan bukan kalimat ghafir seperti Quran surah Mu'min ayat ketiga itu, bukan ghafar seperti Nuh ayat 10 itu, bukan ghafur tapi kalimatnya rahmah dengan sifat rahimnya. Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad SAW pada hamba-hambaku yang israf dalam dosanya. La taqnatu min rahmatillah. Ya, rahmat. Rahmat bersanding dengan kemudahan rizki. Rahmat bersanding dengan ketenangan jiwa. Rahmat bersanding dengan ampunan. Rahmat bersanding dengan kebahagiaan. Jadi kalau orang sudah dipuji oleh Allah, maka terkumpul rahmat dalam dirinya. Siapa di antara mereka? Amdah. Nih. Alladzina yu'minun. Ya, orang-orang yang suka meningkatkan imannya kepada Allah, gemar berlatih amal soleh, maka dapat pujian dia. Karena itu orang yang betul solehnya, beramalnya benar, rahmat Allah melekat dalam dirinya. Tenang aja. Gak ada beda antara suka dan duka. Suka dia bersyukur, duka dia bersabar. Semuanya ibadah. Ya? Masya Allah. Dan indah. Saya kan pernah sampaikan kepada Anda, kisah suami istri yang menikah itu. Istrinya begitu cantik, luar biasa. Ya, suaminya biasa-biasa saja. Ya. Tapi keadaan di rumah tangganya indah gitu kan. Satu kali istrinya dandan, ya, Masya Allah, cantik, rapi, luar biasa. Terus suami kemudian tiba-tiba melihat, wajah tak berpaling, mata tak berkedip. Istri bertanya, Zauji ma bika? Sayang, kenapa kamu? Ya, kata suaminya, wallahi, demi Allah, saya bersyukur Allah menjadikan engkau sebagai pasangan saya dengan segala pesona yang kau miliki. Masya Allah. Apa jawab istrinya? Alhamdulillah zauji, ya kunna fil jannah. Alhamdulillah sayang, kita semua insya Allah akan ada di surga. Suami bingung, oh kok bisa begitu? Kata istrinya,
kamu bersyukur dianugerahi Allah dengan pesona yang Allah titipkan kepadaku, aku bersabar dengan keadaan yang Allah titipkan darimu untukku. Tapi tidak ribut, nggak ada perang dunia ketiga, nggak ada lempar piring, yang terjadi malah ya satu kenikmatan sinergi yang sangat luar biasa. Itu kalau Allah sedang memberikan rahmat dalam kehidupan, apalagi di rumah tangga, dan Anda butuh itu. Bukankah samara salah satunya rahmat? Ya, sakinah, mawaddah, dan rahmat. Nih, Anda. Maka kalau ingin dipuji Allah, kuatkan iman. Kalau ingin disebut punya sifat orang takwa, kuatkan iman. Ya, kalau ingin ditetapkan oleh Allah, diinfokan nih orang-orang takwa, kuatkan iman. Maka kalau sudah Anda inginkan jadi seperti ini, mubtada, maka jadi pionir. Mubtada itu pionir di awal. Ya, selalu di awal. Ya, dan sifatnya ma'rifah. Ya, nggak boleh nakirah, nggak boleh umum, mesti khusus. Kecuali ada sesuatu yang menuntut mesti nakirah. Ya, dalilnya di Alfiyah Ibnu Malik, ya, la yajuzul ibtida'u bin nakirah ma lam tufid ka inda Zaidin namirah. Ya, nggak boleh mubtada itu diawali dengan nakirah kecuali ada sesuatu manfaat yang sifatnya masih didapatkan dari situ, nggak ada yang lainnya lagi. Jadi spesial, khusus. Maka maksudnya jadilah orang spesial, jadi pionir. Kalau disampaikan sekarang, cepat lakukan sekarang. Cepat tingkatkan iman. Itu maksudnya. Nah, ini baru satu kalimat yang kita i'rab, belum yang ini, belum yang lainnya. Jadi satu-satu. Nah, sekarang kalau kita ingin mulai, bagaimana caranya? Wa yuqimunas shalah, tunaikan salat. Kemarin kita berhenti di pembahasan apakah setiap orang salat mendapatkan kemuliaan yang dimaksudkan? Belum tentu, kecuali seperti salat yang diinginkan oleh Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Rasulullah. بعض الناس يقولون اللهم صل على سيدنا محمد. كلمة سيدنا نعم، هذا كلمة سيدنا هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، لكن لا تقال في التشهد في الصلاة ولا تقال في الصلاة، لأنها لم ترد أن تقال في الصلاة، لا في التشهد الأول ولا في التشهد الأخير. نعم. Sangat jauh orang yang rajin berzikir itu dengan orang yang tidak berzikir, sangat jauh. Orang yang rajin berzikir itu hidup hatinya, batinnya penuh dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara otomatis akan menghiasi zahirnya dengan zikir. Zikir memang dari batin, dari hati seorang hamba, akan tapi di saat diucapkan oleh lidah, maka ketahuilah dia akan menghiasi lidahnya. Dan zikir di sini bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tapi zikir itu bagaimana seseorang menjadikan langkah-langkahnya selalu ingat kepada Allah. Yang dikatakan qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, berdiri, duduk, di saat baring. Itu apa sih? Apakah zikir baca la ilaha illallah atau salawat? Bukan. Yang penting kita bagaimana menjadikan langkah kita selalu dengan Allah. Maka orang yang belajar seperti ini maknanya makna zikir. Belajar seperti ini makna-makna zikir. Orang yang membaca ilmu maknanya zikir. Ilmu yang bermanfaat adalah zikir agar dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang kita lakukan, jika segala sesuatu tersebut menjadikan kita ingat Allah, maka itu disebut sebagai zikir. Salat adalah zikir. Silaturahmi dianggap sebagai zikir karena sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada zikir-zikir yang selama ini biasa kita amalkan, zikir habis salat, Ratibul Haddad, Wirdul Latif, termasuk tadi kita baca Al-Wirdul Fatih. Itu berzikir dan harus punya seperti itu. Dan itulah ciri orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bukan sekedar zikir. Kalau zikir sekali selesai belum cirinya ahli iman. Cirinya ahli iman itu adalah membiasakan dirinya untuk zikir, ingat Allah. Ingat Allah dengan lesannya, ingat Allah dengan matanya, ingat Allah dengan langkah kakinya, ingat Allah dengan gerak-geriknya. Itulah dalam segala gerak-geriknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik juga ingat Allah tapi enggak banyak. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik menipu Allah. Kelihatannya ngaku beriman, tapi Allah tahu, wa khadi'uhum, Allah lebih tahu tentang tipu daya mereka. Mereka berpura-pura dekat kepada Allah, melakukan sholat, tapi gak ada khusyuk di dalam hati. Mereka munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik kalau melakukan sholat malas-malasan.
Makanya ramai sholatnya di siang hari, kalau malam hari mereka tidak sholat pada zaman Nabi. Karena malam hari pada zaman Nabi nggak ada lampu terang seperti ini. Jadi kalau malam hari tidak terlihat. Kalau siang kelihatan, makanya sholat rajin mereka. Kalau melakukan sholat kusala, malas-malasan. Yura'unan nasa, pengennya dilihat oleh orang, disanjung oleh manusia. Dan begitulah kerjaannya orang-orang yang munafik itu. Kalau berbuat itu bukan karena Allah. Makanya bibit-bibit kemunafikan selalu muncul pada diri kita. Pengen pamer amal kita. Tahajud di malam hari, pengen cerita di pagi hari. Sedekah tidak ada orang tahu, pengen kita sebarkan. Banyak bibit-bibit kemunafikan. Yura'unan nas. Kalau berbuat baik hanya ingin disanjung oleh manusia. Gak perlu ikut ulama, gak perlu juga mazhab-mazhaban. Yang penting kita ikut Quran dan Sunnah. Karena Quran dan Sunnah itu sudah sempurna. Bagaimana dengan pernyataan barusan? Bisa dibenarkan atau tidak? Baca kitab yuk. Wa man lam yuqallid wahidan minhum wa qala ana a'malu bil kitabi was sunnati muda'yan fahmal ahkami minhuma. Adapun orang yang tidak taklid atau tidak mengikuti 4 mazhab Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, tidak mengikuti satu pun di antara mereka, dan ia dengan pedenya berbicara, saya mengamalkan sesuai dengan kitab dan sunnah, atau sesuai dengan Al-Quran dan hadis, serta dengan lantang dia mengaku bahwasanya dia termasuk orang yang faham dengan hukum-hukum yang tertera di dalam Quran dan hadis. Fala yuslamu lahu bal huwa mukhti'un dhalun mudillun. Orang yang seperti itu maka tidak bisa diterima omongannya, dan dia adalah orang yang terjerumus dalam kesalahan. Dan orang yang ngaku-ngaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah tanpa ikut 4 mazhab adalah orang yang sesat dan juga menyesatkan. Siyama fi hadzal zamani alladhi amma fihi al-fusuq wa kathurat fihi ad-da'wal batilah. Apalagi di zaman sekarang di mana sudah banyak orang-orang fasik dan banyak sekali pengakuan-pengakuan yang batil. Li'annahu istadharu ala a'immatid din wa huwa dunahum fil ilmi wal amal wal adalati wal itla'i. Kenapa dia sesat dan menyesatkan dan pernyataannya batil? Karena dia seakan-akan telah mengalahkan para ulama-ulama 4 mazhab tersebut. Padahal dia adalah orang yang jauh di bawah ulama 4 mazhab tersebut dalam bidang ilmu, amal, keadilan, dan banyaknya di dalam membaca kitab. Oleh sebab itu, orang yang ngaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah tapi tidak mau bermazhab kepada mazhab 4, maka sesungguhnya dia adalah orang yang sesat dan juga menyesatkan. Waspada.
Ada orang sholat 60 tahun, tidak ada satupun sholatnya yang diterima, karena mereka tidak meluruskan ruku dan sujud. Ruku dan sujud yang bagaimana yang benar itu, Pak Ustadz Somad? Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena salatmu tidak sah. Sahabat itu pun mengulangi salatnya. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena salatmu tidak sah. Sahabat itu pun mengulangi salatnya. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena salatmu tidak sah. Dia pun mengulangi salatnya. 3 kali dia ulang. Akhirnya setelah dia ulang 3 kali, gimana yang benar itu ya Rasulullah? Kata Nabi, hatta tatma'inna raki'an. Kalau kau rukuknya tumakninah. Makna tumakninah 2. Yang pertama, ada tempo tenggat waktunya. Seminim-minimnya rukuk, 1 kali tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Walaupun 1, tapi dibaca itu ada tumakninahnya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kenapa orang sholat nggak ada tumakninahnya? Seperti pohon bambu di tepi sungai ditiup angin, karena nggak dibaca di mulut. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Pas ditanya, kenapa kau sholat cepat betul? Maaf, nama saya Valentino Rossi, pembalap, pemuda berbadan gelap. Yang kedua, kenapa tidak ada tumakninah? Tidak benar rukuknya. Kalau diletakkan bejana di atas, tidak tumpah airnya. Diagak-agak demikian. Jangan terlalu tunduk ke bawah seperti kambing lapar dapat rumput. Jangan mendongak ke atas seperti kuda jantan melihat kuda betina, apalagi kuda liar. Maka dia harus diagak-agak, dikira-kira. Jadi makna tumakninah 2, gerakannya dan waktunya. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim. Tidak terlalu menunduk ke bawah, tidak terlalu mendongak. Jangan rukuknya mendongak. Lalu kemudian sujud, hatta tatma'inna sajidan. Kalau engkau sujud, sujudnya juga tumaknina. Ujung kaki 2, ujung lutut 2, tapak tangan 2, kening 1. Nggak ada orang keningnya 2. Menempel ke bawah. Ini kening. Apakah hidung juga wajib disentuhkan? Kening ke lantai wajib. Hidung mustahab, dianjurkan. Yang paling bagus hidung. Cuman beda kita dengan orang Arab. Orang Arab tuh nggak terlalu terpaksa, kena dia. Kita memang agak kita paksakan dia. Mohon maaf, yang besek yang tersinggung. Ini saya cerita tentang saya. Jadi masalah hidung kena itu mustahab, dianjurkan. Bagaimana kalau orang pakai peci sampai keningnya tertutup? Ada orang pakai peci gitu. Makanya sebagian orang kadang kalau mau sholat dinaikkannya ke atas. Supaya menempel ke bawah. Afdalnya demikian. Bagaimana kalau ada orang keningnya tertutup? Maka sesungguhnya kain pada bagian tubuh yang menutupi tidak membatalkan sholat. Mana dalilnya? Karena ada seorang sahabat Nabi sedang sholat. Dia ambil ujung jubahnya, dia tutupkan ke atas pasir, karena dia tidak mau keningnya menempel ke pasir karena panas, terik, nggak ada sajadah. Sholat dia, pas mau sujud, ujung jubahnya dia sujud di atas. Itu dalil boleh menempelkan ke kain yang menempel ke badan. Tapi kurang afdal. Yang afdal adalah menyentuh. Begitu yang diajarkan Nabi. Kenapa orang bisa tasbihnya itu cepat sekali? Karena tidak diucapkan di mulut. Kalau diucapkan di mulut pasti pelan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Subhanakallahumma wa bihamdika. Tasbih kita pelan itu karena diucapkan. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi kalau ada bapak ibu lihat ada orang cepat sekali,
Itu kan enggak diucap. Enggak diucap. Bahkan kata Syekh Ali Jum'ah, itu pakai nafas membantu lebih khusyuk diucapkan walaupun sholat zuhur dan asar. Pakai nafas dan diucapkan. Apakah Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak? Ditanya kepada sahabat Nabi namanya Khabbab ibnul Az. Ya Khabbab, ya. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak. Ya. Dari mana kamu tahu? Bittirabi lihyati, aku lihat jenggot Nabi bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagu dan rahangnya bergerak. Ini ada orang sholat mulutnya nggak bergerak sama sekali. Matanya aja yang bergerak. Sholat apa ini? Ini pertanyaan sederhana, tapi mengkoreksi lagi sholat kita. Yang tidak benar sholatnya karena tidak membaca. Dibaca, qiraah itu artinya membaca. Sedangkan orang yang baca mulutnya nggak bergerak itu namanya mutalaah. Itu beda dalam bahasa Arab. Kalau bergerak membaca, makanya qiraatul Fatihah membaca tumanina. Kalau tidak ada tumanina, kata Nabi, ulangi sholatmu karena sholatmu tidak sah. Mari kita jaga sholat kita lagi insyaallah. Jangan menjadi pencuri sholat. Bagaimana pencuri sholat? Karena tidak lengkap rukunnya, syarat-syaratnya menurut pandangan ulama fikih. Ada orang sekarang ketika ditanya, kamu sholatnya kok cepat sekali nggak lengkap? Yang penting hati kita. Ini orang tidak belajar fikih, nggak ngaji. Ini orang mesti ditangkap ini. Betul. Antek Yahudi. Betul. Tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya ya jelas. Salam alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Allahu Akbar. Jangan memasukkan anak karena bangunannya megah. Rupanya aliran sesat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, akhirnya satu persatu ulama kita angkat bicara, satu persatu memberikan statement dan satu persatu memberikan fatwa terhadap apa yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun, di mana setelah baru-baru ini Ustadz Adi Hidayat memberikan tanggapan, Profesor Ahmad Zahro juga memberikan, dan beberapa ulama lainnya memberikan tanggapan, sampai Kiai Ma'ruf Amin memberikan tanggapan juga, dan sekarang Ustadz Abdul Somad angkat bicara, dan ini yang saya suka, yaitu pernyataan Ustadz Abdul Somad sangat tegas dan lantang kali ini. Baik teman-teman, tidak perlu panjang lebar, coba kita langsung reaction seperti apa statement dan tanggapan dari Ustadz Abdul Somad. Sudah lebih setengah abad, hampir 1 abad. Kenapa ada orang Jambi yang tak tahu kemana memasukkan anaknya? Jangan memasukkan anak karena bangunannya megah. Rupanya aliran sesat. Wah, jelas ya. Jangan masukkan anak, saudara, dan kerabat kalian ke dalam pondok pesantren yang bangunannya megah, besar gitu, dan di tanah sengketa juga. Dan serta di dalamnya juga terdapat aliran yang sesat, menyimpang, tidak beres. Dipimpin oleh orang yang otaknya juga tidak beres. Lanjut dulu. Bisa pula tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, ya. Anak-anak diajarkan lagu. Lagunya Afeno salam alaihim. Ya, jelas. Afeno salam alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Allahu Akbar. Tegas UAS di sini memberikan pernyataan itu adalah lagu salam-salamnya orang Yahudi, lagu tradisionalnya orang Yahudi, teman-teman. Saya di sini memang dari awal terkejut ya, dan sekarang bukan terkejut lagi, malah menjadi suatu yang sudah biasa gitu Al Zaitun ketika kita menyimak beberapa penyimpangannya. Jadi tindakan berikutnya apa? Ya, yang dipertanyakan ketika seluruh ulama di Indonesia sepakat bahwa Al Zaitun ini sesat, tindakan berikutnya apa? Dari Kemenak atau dari MUI Pusat? Begitu. Semoga segera ditindak ini. Saya selalu membahas kasus ini agar apa? Agar kasus ini tidak stop, tidak berhenti, ya.
Ketika kasus ini terus viral, maka lambat laun pihak yang berwenang, pihak yang berwajib akan secara serius menanggapi hal ini. Tetapi sampai sekarang saya belum mendapatkan informasi bahwa pihak Kementerian Agama atau pihak MUI Pusat memberikan tanggapan secara tegas atau menindak secara tegas. Nanti kalau kalian punya info apakah MUI sudah turun tangan, berkabar ke saya. Lanjut dulu. Udah dapat videonya? Udah Saya Ustaz. udah dapat. Ini orang mesti ditangkap ini. Betul. Antek Yahudi. Betul. Kita ini ahlus sunnah wal Jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Betul. Ahlus sunnah wal jamaah itu apa? 3. Jadi kita ini sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika ada orang yang melakukan penyesatan, penyimpangan seperti Panji Gumilang, tidak patut untuk mendiamkan, ya, ditangkap, diadili, teman-teman. Tidak perlu debat ilmiah lagi ini, teman-teman. Tapi sudah positif ini melakukan penyesatan, wajib sudah ditangkap ini, wajib diganti kurikulumnya, wajib diganti untuk kepengurusan dan sistem paham-paham ideologi yang ada di dalam Ponpes Al Zaitun. Jangan dibubarkan, ya. Saran dari saya, jangan dibubarkan itu ponpes, tapi ambil alih agar apa? Faham-fahamnya berubah, faham-fahamnya kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu. Coba lanjut lagi. 3. Dalam bidang akidah, Ya. dia yang disusun Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dalam bidang fikih, mengikut Imam Abu Hamid. Oh bukan, Abu Hamid itu tasawuf Ustaz. Dalam bidang fikih mengikut Imam Nu'man bin Thabit, Imam Hanafi. Mengikut Imam Malik bin Anas, Imam Maliki. Mengikut Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, Imam Syafi'i. Mengikut Imam Ahmad bin Ambal, Imam Hambali. Ya. Dan kita kebetulan guru-guru kita belajar mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dalam bidang tasawuf, tazkiyatun nafs, akhlak, kita mengikut yang disusun oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Saya tidak mau ikut Imam Ghazali. Ya. Saya tidak mau ikut Imam Syafi'i. Betul. Saya tidak mau ikut Imam Asy'ari. Saya langsung ke Quran dan Sunnah. Na'udzubillah. Ini yang dinyatakan oleh orang-orang Al-Zaitun. Gak level. Belajar sama ulama-ulama itu gak level. Tapi mereka langsung belajar ke Al-Quran dan Al-Hadis gitu. Hadis enggak ternyata. Mereka tidak mengutip hadis, mengutip Al-Quran. Dan Quran itu menurut khutbah Jumatnya Al-Zaitun itu bukan qala Allah ya. Bukan qala Allah Ta'ala, tetapi qala Rasulullah katanya. Perkataan Rasulullah itu di dalam Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini masih mau didiamkan. Mau tidak dianggap ini sebagai penyesatan. Bodoh kata Ustaz Abdul Somad kalau begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kenapa Al-Zaitun tidak mengikuti keempat imam mazhab. Katanya tidak level, ya. Tidak level, lebih level kepada madhabnya Bung Karno. Dan ini sekarang kita mendapati pencerahan dari Ustaz Abdul Somad bagaimana cara kita menyikapinya. Kalau dari kata Ustaz Abdul Somad, apa tindakan berikutnya? Tangkap Panji Gumilang. Gitu. Oke, lanjut dulu kita. Tidak boleh ikut ulama. Langsung saja ke Quran dan Sunnah. Jadi kau langsung ke Quran. Iya langsung ke Quran. Jadi Jibril turun ke kamu. Enggak, saya ikut Nabi. Jumpa kau ke Nabi Muhammad. Tidak. Kau baca Quran pakai riwayat siapa? Riwayat Imam Hafs an Asim. Imam Hafs an Asim itu manusia. Iya, dia kan ulama. Oh iya ya. Kita langsung ke hadis. Kau jumpa sama Nabi? Tidak. Tidak. Lalu kau pakai siapa? Saya pakai riwayat Imam Bukhari. Jumpa kau Imam Bukhari? Tidak. Jumpa. Itu Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Imam Bukhari mana kau jumpa? Imam Bukhari meninggal tahun 256. Jumpa kau Imam Bukhari? Tak jumpa. Karena saya hidup tahun 1444 Hijrah. Lalu dari mana? Dari Imam Bukhari. Imam Bukhari itu siapa? Manusia. Ulama kan? Iya. Tadi kau bilang tak boleh ngambil ulama. Oh, iya. Imam Bukhari dapat dari mana? Imam Bukhari mengambil dari gurunya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari siapa? Dari Imam Malik bin Anas. Ya. Malik bin Anas dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Begitu teman-teman. Ya. Oke. Aduh. Sudah jelas ya.
Jadi kalau ada orang yang sok angkuh, sok hebat, dia mengatakan, saya tidak ikut Imam Syafi'i, tidak ikut Maliki, Hambali, Hanafi, tapi kita kembali kepada pemahaman yang dulu-dulu gitu, langsung ke Al-Quran dan Al-Hadis. Kalian dapat dari mana Al-Quran dan Al-Hadis itu? Belajar hadis dari siapa? Apalagi seperti Al-Zaitun ini yang katanya mengatakan para imam itu tidak level. Ini sudah jelas-jelas penghinaan kepada para ulama. Mengatakan para ulama Islam, mengatakan para imam madhab itu tidak level dengan mereka, maka ini sudah penghinaan kepada para imam madhab, kepada ulama-ulama Islam. Dan ini masih patut didiamkan? Tidak, teman-teman. Saya di sini selalu membuat video ini, selalu membahas tentang Al-Zaitun karena saya tidak mau diam ketika melihat orang-orang mungkar. Ini pelaku kemungkaran ini. Panji Gumilang ini adalah pelaku kemungkaran yang tidak patut untuk didiamkan. Ketika dia didiamkan, maka mereka, dia ini, si Panji Gumilang ini akan merasa dirinya menang dan akan merasa dirinya benar gitu. Ketika dia merasa benar dan menang, maka orang-orang yang benar ini, kita yang merasa benar, baik, lurus, ikuti Ahlussunnah wal Jamaah, ngikuti ustadz ini, ulama ini dan lain sebagainya, tetapi kita tidak angkat bicara, kita tidak membahasnya, maka kita secara tidak langsung ikut membenarkan apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Kenapa saya menyatakan demikian? Orang yang mendiamkan kemungkaran, orang yang mendiamkan penyesatan, maka dia lebih mungkar dan lebih sesat dari pelaku penyesatannya. Karena mereka tahu, dia mendengar, dia melihat dengan matanya, dia bisa berdakwah, dia bisa menyampaikan sesuatu yang bisa melawan pernyataan mereka, tapi mereka diam. Toh ada ulama. Memang betul ada ulama, tetapi kita secara personal diberikan tanggung jawab untuk bersuara, diberikan tanggung jawab juga untuk berdakwah. Bukan cuma untuk menjadi listener. Kita ini sebagai laki-laki adalah seorang khalifah, pemimpin untuk memberikan pelurusan kepada yang bengkok-bengkok, untuk memberikan penjelasan kepada orang yang belum paham. Setidaknya orang terdekat kita, setidaknya orang yang kita kenal, dan setidaknya kepada siapapun yang bisa kita jamah begitu. Seperti saya di media sosial YouTube ini, saya bisa menjamah banyak orang yang bisa saya ajak untuk kembali ke budaya yang benar. Apa itu? Ketika melihat kemungkaran seperti yang dilakukan oleh Al-Zaitun, tolak itu dan kembalikan kepada Ahlussunnah wal Jamaah, bukan dibubarkan karena santrinya banyak di situ. Jadi itu adalah ladang dakwah untuk kita meluruskan kembali faham mereka, ideologi mereka, agar bisa kembali lurus kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu, teman-teman. Ya, jadi kalau saran saya pribadi, ini sudah tidak perlu lagi debat ilmiah, tetapi perlu ditangkap itu Panji Gumilang dengan bukti yang konkret dari bermacam video dan rentetan pernyataan dia yang menyimpang beserta amaliyah, cara beribadah, beserta hal-hal yang lain yang menurut para ulama kita itu sudah sesat. Itu adalah kebodohan, kejahilan. Begitu. Apa maknanya? Bahwa sebenarnya Azhar itu membolehkan orang berjabatan tangan. Ada dalilnya. Tapi kan yang kata boleh, tidak boleh nih perempuan jabat tangan dengan laki-laki bukan mahramnya dan sebagainya. Ada dalilnya. Sayyidina Umar waktu membaiat, Rasul membaiat perempuan, Sayyidina Umar jabat tangan. Nabi kenapa tidak? Nabi ingin memberi contoh yang lebih baik. Ya kan? Jadi itu terlalu banyak pendapat yang beda-beda sejak dulu, dan pendapat itu berkembang terus sampai sekarang. Saya setiap ceramah ke Rokan Hulu, di tempat-tempat surau suluk, saya perhatikan ama-ama jamaah itu pas mau salaman pasti diambilnya ujung jilbabnya. Setiap di surau suluk Syekh Ibrahim di mana-mana diambilnya mau salaman. Kenapa? Karena dia tak mau kulitnya bersentuh dengan kulit saya. Ada ha'il. Ha'il artinya pembatas. Ustaz Somad, walaupun mak itu sudah tua, Ustaz Somad, kami ingin salaman. Kenapa orang Rokan Hulu tak mau bersalaman? Apakah ini aliran sesat? Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan paku dari api neraka ke kepala kamu, khairun, lebih baik, min antamussa yada mura'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Prakteknya di mana? Di Rokan Hulu. Ustaz tahu dari mana? Saya sudah lama ceramah sini, dan setiap orang mau salaman, yang ngaji, yang tarekat Naqsabandia, dia begini kan. Ketika saya baru pulang ke UIN tahun 2008, balik dari Maroko, selesai tatap muka, datanglah mahasiswi mau salaman. Ustaz, belum nikah saya waktu itu, masih muda. Mau dipegang takut berdosa, tak dipegang jarang-jarang dapat.
Maka alhamdulillah Allah memberikan ilham, saya tak pegang tangannya, saya gini langsung. Ini tak pernah saya pelajari di Maroko, tak pernah saya pelajari di Kairo. Ustaz dapat ini dari mana? Mahabharata. Begitu saya nampak dari jauh dia udah mau salaman, saya ginikan langsung, dia pun langsung tak jadi. Dia tak tersinggung, tak sakit hati, dia tak malu, saya pun pula tak menjatuhkan marwah orang. Sampai sekarang kalau ada gini. Jangan ketika yang mau salam ibu-ibu, nenek-nenek gini, pas anak gadis. Kalau kalian ingin jadi pengusaha yang tajir ala Nabi, kalian harus buang satu kebiasaan ini. Bahkan sampai Rasulullah SAW pun mendoakan keberkahan orang-orang yang nggak punya kebiasaan ini. Di zaman itu ada pedagang yang langsung mengaplikasikan tips dari Rasulullah SAW. Kemudian beliau memberikan testimoni bahwa penjualannya meroket. Gini ceritanya, pengusaha itu bernama Sakar. Beliau adalah sahabat Rasulullah SAW. Sakar menceritakan suatu ketika Rasul mendoakan seseorang yang melakukan sesuatu. Nah, Sakar langsung nerapin tuh. Terus beliau memberikan testimoni, saya merasakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan bisnis saya dan harta saya makin berlimpah. Kira-kira apa ya sebuah kebiasaan yang didoakan oleh Nabi? Mungkin kalian ngira nih, kebiasaan itu adalah sedekah. Bukan itu jawabannya. Ternyata jawabannya adalah bangun pagi. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu pagi mereka." Satu kebiasaan yang perlu di-delete adalah kebiasaan tidur habis subuh. Si Sakar tadi, sahabat Nabi yang mendengar hadis ini langsung mengaplikasikan, mengirimkan barang dagangannya pada pagi hari. Jadi kalau saya habis sholat subuh, setelah zikir pagi langsung kerja. Kalau yang content creator, bikinlah konten habis subuh. Kalau yang CEO, pikirkan strategi habis subuh. Pikiran fresh seperti komputer kalau habis di restart. Dibuat kerja tuh was-was lah pokoknya. Nah, satu resolusi di tahun 2023, saat kalian yang masih punya kebiasaan ini adalah jangan tidur habis subuh. Kalau kalian punya pengalaman yang sama, share di bawah ya. Puasa cuma 1 hari, tapi bisa menghapus dosa 2 tahun. Kata Nabi SAW, sesiapa yang berpuasa tanggal 9 Zulhijjah, puasa Arafah, Allah akan menghapus dosanya selama 2 tahun. Yakni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Catat tanggalnya baik-baik ya sahabat, tanggal 9 Zulhijjah. Mari kita semua berpuasa Arafah. Semoga Allah ampuni dosa kita 2 tahun. Sebarluaskan, mari sama kita amalkan. Barakallahu fikum. Sholawat ini luar biasa. Barang siapa yang tidak menemukan guru di akhir zaman fitnah seperti ini, perbanyaklah membaca sholawat. Barang siapa yang tidak punya kesempatan untuk belajar agama dengan mendalam, perbanyaklah baca sholawat. Barang siapa yang belum mendapatkan nikmatnya ibadah, sholawat. Barang siapa yang sering sulit untuk menangis karena Allah, dalam sujudnya, dalam doanya, dalam tahajudnya, perbanyak. Kata Nabi, kalau mau minta 4 ini, yang lain akan ikut semua. 4. Kita hafal doanya. Apa yang 4 ini? Ini hadisnya, hadis Muslim, hadis 588. Allahumma inni a'udzubika 1 min azabi jahannam, 2 wa min azabil qabri, 3 wa min fitnatil mahya wal mamat, 4 wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ada 4 ya. Kalau kita kerjakan ini dengan baik, bukan sekedar doa yang dikabulkan, tapi Allah akan bimbing kita selamat dari mulai hidup dunia sampai kembali kepada Allah ke akhirat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi.
Ada orang meminta waktu untuk kembali dalam sedetik ke dunianya untuk memperbaiki keadaan dirinya. Sedetik aja ya Allah, saya ingin perbaiki keadaan hidup saya. Anda diberikan bukan hanya sedetik sampai dengan malam ini. Ada setahun, ada 10 tahun, ada 20 tahun, ada 30 tahun. Saya katakan pada Anda kalimat saya yang sangat penting ini. Ada orang-orang kata Allah dan kata Nabi, kata Rasulullah di alam kubur bahkan nanti di akhirat ingin kembali ke dunia karena ingin memperbaiki amalnya dan mereka tidak punya kesempatan. Anda sampai malam ini masih punya kesempatan untuk berubah. Kalau kalimat Anda kali ini belum mampu membuat Anda berubah sampai dengan malam ini, maka dengan cara apa lagi Anda mesti diingatkan bahwa suatu saat Anda pasti akan berpulang. Dan kita yakin kita akan meninggal. Silahkan, kalau Anda tidak akan meninggal, silahkan. Anda santai-santai aja. Ngapain Ustaz ingetin saya abadi kok di dunia? Silahkan saja. Kita akan lihat siapa yang lebih duluan. Apakah Anda meninggalkan dunia atau dunia yang mengatakan Anda selamat tinggal. Selanjutnya, mari bersama-sama kita dengarkan dan renungkan bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Sayyid Zulfikar Basyaiban Al-Idrisi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا.
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف Mau kaya nggak? Saya ada amalan, mau nggak? Mau nggak? Kerja. Lah emang orang mau kaya apa? Ya kerja. Ya Ghani, ya Mughni. 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 Aghnini. Aghnini. Paham ya? Dibacanya ya Ghani ya Mughni berapa kali? 40 kali. Ya Ghani ya Mughni dibaca 40. Aghnininya dibaca kapan? Per 10 kali. Ya Ghani ya Mughni, ya Ghani ya Mughni 10 kali. Aghnini. Ke-11-nya ag. Setelah itu lanjutin lagi ya Ghani ya Mughni, ya Ghani ya Mughni, ya Ghani ya Mughni. Setelah 10 kali, ke-11 kalinya baca apa? Aghnini. Sampai kapan? Berarti ya Ghani ya Mughni 40, aghnininya berapa? Hafal ya? Hafal ya? Dibacanya kapan, Bib? Dibacanya kapan? Di tengah-tengah setelah khatib salat Jumat. Ini besok nih. Ini besok nih Jumat nih. Khatib duduk mau naik ke khutbah kedua, itu dibaca. Ya, pas lagi Bilal membaca sholawat, baca ya Ghani ya Mughni, 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 aghnini. Gitu ya. Bib, kalau perempuan bagaimana? Yakinnya aja. Jam 12:15 kalau itu khatib duduk, kita yakin baca. Kalau kedengeran simak. Kalau kedengeran khatib simak. Kalau nggak kedengeran yakin aja. 12:15 khatib lagi duduk, baca ya Ghani ya Mughni, ya Ghani ya Mughni, ya Ghani ya Mughni, ya Ghani ya Mughni. Baca, habis itu selesai. Bib, nggak keburu, terusin aja. Terusin aja. Bib, khatib udah keburu naik, terusin sampai selesai. Insya Allah Allah buka pintu rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kami diijazakan oleh guru-guru kami, maka malam ini ya Ghani ya Mughni aghnini kami ijazakan pula kepada antum semua.
Siapa yang menuju ranjangnya lalu hendak tidur dia, lalu dia mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Maka sabda Nabi, Allah hapus semua dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Ibnu Hibban, dan ini bisa diamalkan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Kalau baca surat Al-Ikhlas jangan sembarangan. Ya, ada orang kadang nggak peduli, apalagi kalau bacanya cepat-cepat. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, qul huwallahu ahad. Nggak peduli antara qaf dengan kaf. Kalau antum bilang qul, ya itu benar. Katakanlah, ya, huwallahu ahad, dialah Allah yang esa. Coba antum serampangan aja baca bilang kul huwallahu ahad, kul, makan dia Allah yang maha esa, gitu. Hati-hati, makanya nggak main-main. Jangan cintai Subhanahu wa ta'ala ketika kita membaca Al-Quran, ya, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.